Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai proses manufaktur tentang pembuatan produk mini extruder. Pada penjelasan kali ini kita akan menjelaskan pada proses pembubutan dalam dan pembubutan luar. Adapun anggota kelompok kami yaitu beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Maria Nona Erlin dengan NIM 2018-012066. Kemudian Irfan Vergiawan NIM 2018-012073. Wahyu Widodo dengan NIM 2018-012077. Kemudian Katon Subekti dengan NIM 2018-012084. Romi Rajunanza dengan NIM 2018-012085. Dan Edi Susanto dengan NIM 2018-012086. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Edi Susanto akan menjelaskan mengenai proses pembubutan. Apa itu proses pembubutan? Proses pembubutan adalah salah satu proses permesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Kemudian untuk macam-macam gerakan dalam membubut, untuk yang pertama yaitu gerakan berputar. Apa itu gerakan berputar? Yaitu bentuk gerakan rotasi dari benda kerja yang digerakkan pada pahat dan dinamakan gerak potong. Kemudian gerakan memanjang, yaitu bentuk gerakan apabila arah potongannya sejajar dengan sumbu kerja. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan pemakanan. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan melintang. Apa itu gerakan melintang? Yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongan tegak lurus terhadap sumbu kerja. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan melintang atau pemotongan. Baik, itulah penjelasan mengenai proses pembubutan dan juga gerakan dalam membubut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan Saudara Katon Subekti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Katon Subekti, NIM 201801208. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Edi Susanto. Langsung saja, pengukuran. Sebelum melakukan proses pembubutan, langkah pertama yang dilakukan adalah pengukuran benda kerja. Pengukuran adalah prosedur di mana kuantitas yang tidak diketahui dibandingkan dengan standar yang diketahui menggunakan sistem unit yang diterima dan konsisten. Ketika membuat komponen dengan proses permesinan dengan panduan gambar kerja, hampir tidak mungkin dan sangat mahal untuk membuat dimensi komponen yang tepat sesuai dengan ukuran pada gambar, sehingga diberikan variasi dimensi terbatas yang diperbolehkan yang disebut dengan toleransi. Toleransi adalah dua batas penyimpangan ukuran yang diizinkan. Toleransi dapat dibedakan menjadi 1. Toleransi standar atau toleransi internasional. Besarnya toleransi ditentukan oleh ISO R286 atau sistem ISO untuk limit dan suaian agar sesuai dengan persyaratan fungsional dan untuk keseragaman. 2. Toleransi umum. Toleransi umum adalah besaran angka toleransi gambar teknik yang berlaku untuk semua ukuran yang terdapat pada gambar, kecuali ukuran-ukuran yang telah dicantumi angka toleransi secara khusus. Pada gambar teknik mini extruder, toleransi umum dapat dilihat pada bagian title block. 3. Toleransi khusus. Toleransi khusus adalah toleransi gambar teknik di luar angka toleransi umum dan diletakkan langsung setelah angka nominalnya. Contoh toleransi khusus ada pada part upper press, yaitu bagian diameter 50 mm plus 0,05 dan minus 0,00 yang artinya ukuran yang diizinkan adalah antara 50 mm sampai dengan 50,05 mm. 4. Toleransi suaian. Toleransi suaian adalah suatu istilah untuk menggambarkan tingkat kelekatan atau kelonggaran yang mungkin dihasilkan
dari penggunaan kelegaan atau toleransi tertentu pada elemen mesin yang berpasangan. Contoh toleransi suaian terdapat pada bagian upper press yang berpasangan dengan housing press dan bagian bottom press yang berpasangan dengan housing press. Kode huruf kecil menunjukkan bagian porof, sedangkan kode huruf besar atau kapital menunjukkan bagian lubang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Katon Subakti tentang toleransi pada gambar teknik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo, NIM 20180120077. Sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Katon bahwa ada 4 macam toleransi, yaitu toleransi standar, toleransi umum, toleransi khusus, dan toleransi sesuaian. Nah, setelah benda kerja diukur dengan diberi toleransi yang tepat pada benda kerja, selanjutnya adalah pembubutan. Proses pembubutan dimulai dengan persettingan benda kerja, seperti memasang benda kerja pada mesin bubut, pendialan benda kerja, dan setting pahat bubut. Sedangkan untuk tata cara pensettingan benda kerja dapat dilihat pada video kami yang sebelumnya, yang berjudul proses manufaktur, proses pembubutan, setting benda kerja, dial benda kerja, dan setting pahat bubut. Atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Selanjutnya adalah macam-macam pembubutan dalam mesin bubut. Nah, untuk macam-macam pembubutan ini dibagi menjadi 2, yaitu pembubutan luar dan pembubutan dalam atau boring. Untuk pembubutan luar itu masih dibagi kembali menjadi 4 bagian, yaitu pembubutan rata, yang kedua adalah pembubutan muka atau facing, yang ketiga pembubutan alur atau grooving, yang keempat pembubutan tirus atau taper touring. Untuk yang pertama adalah pembubutan rata. Proses ini merupakan proses dasar dari pembubutan, yaitu mengurangi diameter menjadi diameter yang diinginkan. Ukuran diameter mempunyai toleransi ukuran yang bermacam-macam, mulai dari toleransi umum, toleransi khusus, dan toleransi ISO. Pada mini extruder, pembubutan seperti ini digunakan untuk membuat diameter 30 G6 pada bagian upper press. Pada pembubutan rata ini, pahat dipasang tegak lurus dengan benda kerja. Kemudian arahkan ujung mata pahat sampai menyentuh benda kerja. Kemudian lakukan pembubutan dengan menggerakkan eretan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Wahyu Widodo tentang macam-macam pembubutan dalam mesin bubut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Vergiawan, NIM 2018-012073. Oke, kita langsung ke nomor 2, yaitu tentang pembubutan muka atau facing. Pembubutan muka merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja atau radial. Nah, untuk mata pahatnya sendiri memiliki sudut baji 55 derajat dan metode pembubutan muka digunakan untuk menyayat permukaan ujung benda kerja serta untuk mengurangi panjang benda kerja. Ketika melakukan pembubutan kasar atau rogging, gerakan pahat dari dalam keluar lebih disukai, dan sebaliknya ketika melakukan finishing, gerakan pahat dari dalam keluar lebih cocok diterapkan. Nah, pada pembuatan mini extruder, facing digunakan untuk merapikan benda kerja. Setelah benda kerja dipotong dengan gergaji manual agar permukaan benda kerja akan lebih halus dan rata, sehingga akan mempermudah dalam mengetahui senter benda kerja dan mempermudah dalam proses pembubutan selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Irfan Vergiawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariana Erlin, NIM 2018-012066. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Yang ketiga, yaitu pembubutan alur atau grooving. Pembubutan alur bertujuan untuk membuat pembebas pada penguliran atau bisa juga untuk tempat pemasangan snap ring. Pembubutan alur dapat dilakukan pada diameter luar dan dalam. Alat potong yang digunakan adalah
ISO7 dan pahat alur dalam. Nah, apa sih ISO7 itu? Pahat ISO7 biasanya digunakan untuk proses pembubutan alur menuju sumbu senter dengan hasil sudut bidangnya atau plane angle sebesar 0 derajat. Pahat jenis ini dapat juga digunakan untuk memotong pada benda kerja yang memiliki diameter nominal tidak lebih dari 2 kali lipat panjang mata pahatnya. Pembubutan alur jika dikaitkan dengan produk mini extrude, pembubutan alur digunakan untuk mendapatkan ukuran 2 mm pada bagian atau komponen upper press. Dan yang keempat, pembubutan tirus atau taper turning. Tirus atau taper adalah suatu bagian dari poros yang ukuran diameternya berangsur-angsur mengecil dari titik ke titik pada panjang poros. Pembubutan tirus pada mesin bubut dapat dilakukan dengan pahat khusus atau dengan menyetel top slide pada ukuran sudut tertentu atau dengan menggeser senter dari tailstock atau rumah pahat maupun dengan perlengkapan tirus. Alat potong yang digunakan sama dengan pembubutan rata. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Romi Rajunanza, nomor mahasiswa 2018-012-085. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Maria Nona Erlin. Materi berikutnya adalah pembubutan dalam atau boring. Boring merupakan pembubutan dengan gerakan pemakanan sejajar dengan sumbu benda kerja. Menurut arah pemakanannya, boring mirip dengan pembubutan silindris atau rata. Namun perbedaannya adalah boring dilakukan pada bagian dalam benda kerja. Boring bertujuan untuk memperbesar diameter lubang pada benda kerja. Pada mini extruder, pembubutan dalam digunakan pada bagian housing press untuk mendapatkan ukuran lubang diameter 30H7 dan bottom press untuk mendapatkan ukuran lubang diameter 30J6. Pada pembubutan dalam, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah melakukan pengeboran dengan mengganti senter dengan mata bor. Pengeboran dilakukan secara bertahap dari ukuran mata bor terkecil. Kedalaman pengeboran untuk housing press dan bottom press dibor sedalam-dalamnya, karena benda kerja untuk housing press dan bottom press masih menjadi satu. Kemudian setelah pengeboran dirasa cukup, lakukan proses pembubutan dalam sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Posisi pahat sejajar dengan benda kerja. Seperti yang saya jelaskan tadi, arah pemakanannya mirip dengan pembubutan rata. Untuk pembubutan dalam pada bottom press juga dilakukan pembubutan dalam dengan ukuran sesuai dengan yang sudah ditentukan. Oke, itu tadi penjelasan dari kami mengenai pembubutan dalam dan pembubutan luar. Berikut adalah foto-foto anggota kelompok 12E. Sekian dari kami. Ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.